Salam masyarakat yang sadar wisata. Nah, ini kita sekarang di Museum Kapal Samudra Raksa. Kapal Samudra Raksa. Iya. Nah, ini artinya kapal pelindung lautan ya. Iya. Nah, ini kapal ini dulu pernah digunakan untuk berlayar sampai ke Madagaskar ya. Iya. Jadi ini dirancang, dibuat seperti yang ada di relief Candi Borobudur begitu Mbak ya. Ini kebetulan bersama Mbak Afi, nanti Mbak Afi akan menjelaskan tentang hal segala yang ada di museum ini. Silakan Mbak, monggo. Jadi di depan kita ini adalah replika kapal Borobudur. Kenapa kapal ini disebut replika kapal Borobudur ya? Karena kapal ini terdapat di relief Candi Borobudur, letaknya ada di lantai 3 bagian utara. Itu ada salah satu relief kapal yang paling besar. Dulu yang menemukan itu adalah wisatawan asing dari Inggris pada tahun 1982. Itu waktu itu berkunjung ke Candi Borobudur dan melihat reliefnya itu, akhirnya terinspirasi untuk membuatnya. Nah, setelah terinspirasi untuk membuatnya itu kan wisatawan asingnya balik lagi ke Inggris untuk merakit kapal kecilnya itu. Jadi selama 20 tahun itu rangkaian kapal kecilnya itu baru bisa terbuat dan baru pergi ke Indonesia untuk menjumpai Bapak Asngat Abdullah itu di Pagerungan Kecil Madura Sumeneb. Itu untuk membuat kapalnya dan dibantu oleh beberapa nelayan Bugis juga di sana. Itu waktu pembuatan kapalnya itu memakan waktu selama 4 bulan 6 hari. Itu dan Kapal ini ya? Iya, kapal ini. Ini berlayar tidak menggunakan mesin sama sekali, jadi hanya mengandalkan kekuatan layar dan angin aja untuk penggeraknya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada angin di lautan itu menggunakan dayung, di kanan kirinya itu sudah ada. Ini yang jadi kapten kapalnya Pak Iya. Gusti Putu Ngurah Sedana ya? Iya, Bapak Gusti Putu Ngurah Sedana. Beliau sekarang masih menjabat sebagai TNI Angkatan Laut sekaligus menjadi JM di sini ya. di sini di Candi Borobudur. Ini berarti berlayarnya sampai tidak hanya Madagaskar ya, Iya. ternyata sampai ke Itu secara nih? estafet dari Jakarta sampai ke Seychelles, habis itu ke Madagaskar, Cape habis Town. itu Cape Town dan Ghana Afrika itu yang Oh, terakhir. sampai Ghana ya? Iya, Atau memang Ghana. sejarahnya pernah sampai di situ? Iya, karena di relief Candi Borobudur itu kan tidak ada tertera tulisan sejarah kapalnya itu. Jadi kapalnya itu yang di relief itu digunakan untuk berdagang. Jadi kapal ini digunakan untuk napak tilas jalur kayu manis pada masa lampau. Oh gitu ya, jadi ini semua dari kayu ya? Iya, Kayu dari kayu. apa ya Pak? Ini ada 7 jenis kayu, ada kayu jajambu, kalim papa, ulin, bungor, bintagor, nyamplong, dan jati juga. Campur-campur ya? Iya, campur semua. Tapi kalau untuk paling bagian bawah badan kapal itu menggunakan kayu ulin. Jadi kalau kayu ulin itu semakin Tahan terkena air air, ya? semakin Semakin kuat kuat. gitu. Apalagi untuk menyambungkan dari kayu ke kayunya itu tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak dan getah dari pohon damar. Awalnya berapa orang? Untuk total ABK-nya itu ada 27 ABK, tapi kapal ini hanya mampu membawa 16 ABK saja, jadi secara estafet gitu. Oh pindah-pindah Bergantian ya? gitu. Tapi ada salah satu wanita yang bisa berhasil berlayar mengikuti Kegiatan ini selama 7 bulan tanpa diganti sama sekali, yaitu Niken Maharani, itu dari Universitas Bandung. Oh, Itu wanita sendiri yang bisa berhasil berlayar sampai ke Afrika selama 7 bulan. Yang ini yang di sini ditunjukkan apa saja Mbak? Ada wahana yang dinding sama lantainya itu terbuat dari LED sepanjang 115 meter. Itu kalau untuk di dindingnya nanti putar film tentang sejarah kemaritiman Nusantara. Tapi kalau untuk lantainya ini ada animasi ikannya, di mana nanti ikannya ini kalau diinjak bisa lari-lari. Ini untuk wahananya ini cocok untuk edukasi anak-anak karena kan nanti ada pemutaran filmnya juga. Wah ini memang luar biasa ya, Iya. memang harus dijelaskan. Nah ini memang sejak tahun berapa dibangun? Kalau untuk kapalnya ini dimuseumkan di Candi Borobudur ini pada tahun 2005, tapi kalau untuk berlayarnya itu pada tahun 2003, bulan Agustus sampai Februari 2004. Kembalinya diangkut ya? Iya, Atau berlayar dibongkar. kembali lagi? Enggak, dibongkar. Terus dimasukkan ke dalam truk kontainer, Bawa lalu ke sini dirakit ya? lagi di sini gitu. Berarti ini sangat luar biasa ya. Perjalanan berapa lama tuh Mbak? Dari Itu Jakarta sampai 7 Ghana? bulan. 7 bulan? Iya, 7 bulan untuk berlayarnya. Berarti memang ini merupakan satu simbol dari
kemaritiman dari bangsa Indonesia gitu ya. Iya. Ini sebenarnya kapal ini model kapal India atau kapal mana nih kalau dilihat? Ini masih di Nusantara juga. Itu contohnya ada di museum depan. Kalau ini kapal bercadik ganda. Jadi cadiknya itu ada di kanan kiri. Kan misalkan ada kapal cadik satu, terus ada kapal yang apa namanya rakit gitu kan juga ada. Nah kalau kapalnya ini berarti kalau cadik kapal ganda. model ini digambarkan di Borobudur ya, Iya. berarti ini sebenarnya sudah lebih tua dari Candi Borobudur, sudah bisa membuat seperti ini. Iya, karena kan di relief itu kan menceritakan kehidupan pada waktu dulu. Karena kan waktu zaman dulu belum ada buku atau pena gitu untuk menuliskan kan. Jadi Kalau yang di sini selain apa wahana ini putar ada film. oh film, Iya. film perjalanan waktu berlayar atau Filmnya tentang sejarah kemaritiman Nusantara tapi dikemas dalam bentuk animasi gitu. oh benar Malaysia. Iya. Ini kalau para pengunjung berarti di sini ada kamar-kamarnya juga di bawah ya? Iya, di dalam kapal ini ada 16 tempat tidur itu dengan ukuran kecil. Jadi hanya mampu untuk kepala sampai badan, nanti kakinya dinaikin gitu. Oh kakinya dinaikkan Iya. ya? Soalnya tempatnya juga tidak memungkinkan untuk panjang gitu. Panjang istirahat gitu ya? Ya, ini juga ada dapurnya. Dapurnya ada di paling bagian belakang kapal ini. Itu juga masih menggunakan alat-alat yang tradisional juga seperti kompor minyak tanah gitu. Untuk setir dari kapal ini itu tidak menggunakan setir seperti Nakoda yang iya, biasa ya? nakoda biasa tapi menggunakan tiang. Itu panjangnya sekitar kurang lebih 5 meter itu, jadi digerakin di kanan ke kiri gitu. Oh ini ya? Ada dua di kanan kiri, jadi untuk belokin kapalnya digerakin ke kanan ke kiri gitu. Berarti kendalinya dari sini ya? Iya. Dan untuk melihat rute perjalanannya pun tidak menggunakan peta, kompas, GPS itu juga tidak, jadi menggunakan teropong bintang. Rasi bintang gitu Iya, ya? menggunakan Nah ini yang mengawaki ini apakah angkatan laut semua atau campur-campur? campur semua, karena ada juga yang ahli dari Bugis perkapalan gitu. Jadi kalau yang dari Bugis itu ahli perkapalan, misalkan ada sesuatu nanti di tengah laut, Ada bisa langsung kerusakan. diperbaiki gitu. Oh ada teknisinya Iya, juga ada gitu ya? teknisinya juga gitu. Ini memang katanya ada dari orang asing atau orang bule yang ikut ini? Iya, ada. Ada juga itu yang mengikuti. Kalau untuk yang mengikuti itu ada Pilibel, itu yang menemukan reliefnya tersebut. Juga gitu. Ada beberapa ahli arkeolog juga dari Inggris. Sambil membuat catatan-catatan sejarah Iya. perjalanan ya? Iya, untuk membuktikan bahwa kapalnya itu Ini bisa para pengunjung boleh naik atau enggak sebetulnya? Kalau untuk saat ini sekarang sudah tidak diperbolehkan ya, karena kan nanti semakin untuk banyak yang naik jadi semakin rusak gitu. Sudah tidak diperbolehkan, tapi dulu sebelum ada wahana sinema interaktif ini itu diperbolehkan naik, tapi dengan HTM 100.000 per orangnya gitu. Tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan juga. Gitu. Memang di warnanya putih semua ini. Oh ini aslinya warnanya coklat, hanya saja dipindah ke sini kan takutnya dimakan oleh serangga, Rayap. iya oleh serangga gitu, akhirnya dicat menggunakan anti serangga gitu. Oh gitu ya, aslinya polos begitu Iya aja. aslinya warna coklat kayu. Gitu. Tapi kalau ada model-model orang Makassar atau kayaknya hampir nggak pernah ada mirip-mirip seperti ini ya? Iya, kalau biasanya yang berkunjung ke sini itu dari orang Pagerungan Kecil Madura gitu. Kesininya tuh ke Candi Borobudurnya itu hanya ingin melihat kapalnya yang dibuat oleh Bapak Aswat Abdullah itu. Gitu. Oh, beliau orang iya, Madura beliau ya? sudah terkenal di Madura untuk membuat kapal yang sekarang ada di Candi Borobudur gitu. Ini untuk closingnya, silahkan ada pesan-pesan apa yang perlu disampaikan untuk bisa semakin dikenalnya Museum Samudera Raksa ini. Ini cuman buat apa namanya anak-anak itu biar mudah untuk mempelajari tentang sejarah gitu. Karena untuk masuk ke sini nanti juga ada pemandu gitu. Sudah ada pemandunya Iya, ya, sudah dan ada ini pemandu. fasilitasnya banyak
secara teknologi juga sudah didukung gitu ya. Iya. Jadi ini sangat luar biasa. Mari kita selalu mencintai, menghargai, dan terus mempelajari sejarah bangsa. Karena di Museum Samudera Raksa tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Afi, ini suatu monumen bagi kebaharian bangsa Indonesia. Mari kita bangun Indonesia untuk menjadi superpower pariwisata.